Perkenalkan, nama saya Yifta Yusi Asyel dengan NIM 2202110603772. Pada saat ini saya akan mempresentasikan eh, untuk tugas kelompok pembuatan dokumen SAD dan SRS oleh kelompok 6. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan keduanya. Yang pertama ada dokumen SAD, sistem pinjaman mobil. Di sini untuk anggota kelompok kami terdapat Clifford Tukunang, Dava Ulus, Jonathan Pangamanan, Marvel Paranewen, Siva Bella Suratinoyo, lalu Raffi Mokodompit, dan saya sendiri Yifta Asyal. Eh, Pada yang pertama terdapat di bagian introduction. Di sini untuk bagian awalnya terdapat purpose, scope, dan seterusnya. Untuk purpose, tujuan dari SAD ini adalah untuk sistem peminjaman mobil di perusahaan atau sewa. Adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur teknis sistem, menguraikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, lalu memberikan panduan untuk pengembangan, perencanaan strategi, keamanan, dan integrasi, dan menjadi referensi utama bagi tim pengembang dan pemangku kepentingan untuk memahami dan mengembangkan sistem secara efektif dan efisien sesuai dengan perusahaan. Lalu untuk skopnya sendiri, ini harus mencakup deskripsi sistem, arsitektur teknis, lalu komponen dan pola desain yang digunakan, lalu spesifikasi yang diperlukan untuk fungsional dan non-fungsional, lalu integrasi dengan sistem lain, sistem keamanan, dan perencanaan skalabilitas dan kinerja. Selain itu, di dokumen ini juga berfungsi sebagai referensi penting sebagai bagi pengembangan kepentingan untuk perusahaan atau sewa ini. Nah, selanjutnya untuk 1.3 yaitu definition, acronyms, dan abbreviation. Terdapat SAD itu software arsitektur dokumen atau dokumen arsitektur perangkat lunak, dan software arsitektur dokumen ini adalah dokumen yang menjelaskan tentang arsitektur proyek perangkat lunak yang dikerjakan. Di sini terdapat referensi, dan selanjutnya overview ini gambaran keseluruhan untuk nantinya dokumen terdapat pada dokumen ini. Lalu masuk ke bagian nomor 2, architectural representation. Nah, dalam dokumen SAT ini terdapat beberapa pandangan atau view dari arsitektur perangkat lunak sistem peminjaman mobil yang akan dibuat, yaitu use case view, logical view, process view, machine view, atau data view, development view, lalu yang terakhir physical view. Selanjutnya architectural goals and constraint. Di sini terdapat beberapa persyaratan dan tujuan yang memiliki dampak pada arsitektur sistem. Yang pertama itu sistem harus dapat dengan mudah mengintegrasikan dan berkomunikasi dengan sistem eksternal, seperti layanan pembayaran pihak ketiga atau sistem payasakan armada, untuk memastikan keberlanjutan operasional efisien. Lalu menyediakan antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan konsisten, sehingga semua fungsi peminjaman mobil dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Lalu menjamin keamanan data yang optimal dengan menerapkan enkripsi yang kuat dan protokol keamanan untuk melindungi informasi pelanggan dan transaksi peminjaman dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, ini akan masuk ke dalam view-view.
berbagai view. Yang pertama terdapat use case view. Di sini terdapat pelanggan, aktornya itu pelanggan, administrator, dan staff rental. Nah, untuk administrator ini nantinya dapat mengelola inventaris mobil, output, lalu menghasilkan laporan keuangan. Tentunya ketiga hal ini dapat dilakukan ketika administrator sudah melakukan login. Dapat dilihat di sini terdapat include, hubungan include pada ketiga use case ini. Lalu untuk pelanggan sendiri, ini dapat mencari mobil, di mana ketika mencari mobil, pelanggan dapat melihat inventaris mobil. Yang mana hal ini juga sama seperti tadi, use case mencari mobil dapat dilakukan ketika pelanggan itu sudah login. Lalu ketika pelanggan mencari mobil, pelanggan juga dapat melakukan pemesanan. Lalu ketika melakukan pemesanan, pelanggan dapat membayar biaya sewa. Lalu untuk aktor staff rental, di sini dapat kelola status kendaraan dan konfirmasi pesanan. Nah, untuk konfirmasi pesanan ini, selain staff rental harus login terlebih dahulu, staff rental juga harus mengetahui status dari pembayaran daripada pelanggan. Karena itu, ini berhubungan dengan use case membayar biaya sewa. Selanjutnya untuk logical view, di sini terdapat pengguna, pelanggan, staff rental, dan administrator. Pengguna ini ketika akan login, ini masing-masing memiliki ID, username, password, lalu data-data seperti alamat dan email. Nah, ketika melakukan login sesuai dengan levelnya, pelanggan ini yang mendapati level pelanggan akan pergi ke sini, yang mana di sini terdapat atribut ID pesan, ID kendaraan, lalu kendaraan sendiri, lalu tanggal pesan, dan lama pinjam. Untuk fungsinya sendiri terdapat cari mobil, pesan mobil, dan pembayaran. Lalu untuk staff rental, di sini terdapat atribut ID pesan, status bayar, status kendaraan, jadwal ambil. Lalu untuk fungsinya terdapat konfirmasi pesanan, lalu kelola status kendaraan. Lalu untuk administrator sendiri, di sini terdapat tarif, laporan, lalu data pelanggan. Nah, di sini terdapat fungsi kelola inventaris mobil, lalu kelola akun, lalu hasilkan laporan uang. Di sini terdapat proses view. Nah, proses view ini akan menunjukkan proses pelanggan pengguna itu, user ini dapat melakukan, dapat masuk ke dalam suatu sistem. Nah, di sini yang pertama user login. Nah, di sini terdapat 3 kondisi. Nah, ketika level pelanggan itu levelnya pelanggan dan username dan passwordnya itu betul, maka dia akan login sebagai pelanggan dan akan meneruskan untuk proses-proses yang dilakukan pelanggan. Nah, ketika user itu login dan levelnya itu staff rental, tentunya username dan passwordnya juga harus betul. Dia akan pergi ke proses staff rental. Begitu pula dengan admin. Dia akan pergi ke proses admin ketika 3 kondisi ini benar. Nah, untuk pelanggan, di sini yang pertama itu pelanggan mencari mobil. Nah, ketika mencari mobil, pelanggan dapat melihat inventaris mobil atau langsung memesannya. Nah,
Ketika selesai pemesanan, pelanggan melakukan pembayaran dan pembayaran ini akan diteruskan ke status bayar. Status bayar ketika di sini terdapat kondisi ketika status bayar benar, maka ini dapat diteruskan oleh staf rental untuk diatur jadwal ambil kendaraannya. Lalu untuk ketika false atau salah, ini akan mencari kembali mobil seperti pembayaran gagal. Nah, selanjutnya untuk staf rental sendiri, ketika kondisi daripada login staf rental ini benar, ini dapat melihat daftar pesanan kendaraan maksudnya, eh, yang mana setelah itu dapat konfirmasi pesanan. Nah, ketika konfirmasi pesanan ini, ketika misalnya ini true, maka eh, staf rental ini dapat mengatur jadwal ambil kendaraan dan status daripada kendaraan ini dapat diubah menjadi disewa atau ketika sudah selesai disewa maka dapat dirubah kembali menjadi tersedia. Nah, untuk admin, di bagian admin itu terdapat kelola akun, di mana kelola akun ini sudah meliputi ketiga level ini. Jadi dapat mengelola akun pelanggan, rental, staff rental, dan admin. Nah, selanjutnya dapat mengatur tarif. Nah, ketika mengatur tarif ini tentunya akan berpengaruh ke inventaris mobil. Harga-harga mobilnya juga akan terubah. Selanjutnya untuk membuat laporan keuangan, di sini pembayaran yang sudah dilakukan, yang sudah berhasil akan diteruskan ke database dan sehingga admin itu dapat membuat status laporan keuangan. Nah, uh, untuk proses view di situ dan selanjutnya terdapat informasi atau data view. Di sini bentuknya seperti IFD. Nah, di sini terdapat seperti database, rancangan database. Di sini terdapat user, entitas user, kendaraan, dan pesanan. Nah, user ini memiliki atribut ID user, username, password, level, address, email. Lalu untuk kendaraan memiliki atribut ID kendaraan, nama kendaraan, harga sewa, lalu spesifikasi. Nah, untuk pesanan sendiri terdapat ID, oh maaf ini salah tulis, ID pesanan harusnya, lalu ID user, lalu total harga, lalu lama sewa, lalu tanggal pengembalian, lalu tanggal pengambilan, dan tanggal pesanan. Nah, user ini dapat membuat pesanan. Di sini terdapat relasi membuat, jadi user dapat membuat pesanan, dan pesanan ini akan memilih kendaraan, dan lewat pesanan akan memilih kendaraan. Nah, user juga dapat mencari kendaraan itu. Lalu selanjutnya untuk development view. Pada development view ini, jadi terdapat akun. Nah, di akun ini terdapat modul akun sendiri, yang mana ketika login ini akan menjadi login lewat akun sesuai levelnya. Ketika seperti tadi, tetapi di sini tidak terdapat keterangannya. Seperti tadi lewat level, ketika akun tersebut adalah pelanggan, maka dia akan pergi ke pemesanan, melewati dan mendapati user interface pesanan. Nah, ketika memilih
ketika sampai di user interface pesanan, tentunya pelanggan akan mengotak-atik pesanan untuk melakukan transaksi. Nah, itu nanti akan dihubungkan ke controller pesanan. Di sini terdapat fungsi cari mobil, pesan mobil, pembayaran, konfirmasi pesanan, dan kelola status mobil. Nah, fungsi ini akan memberikan data-data yang ada di database mobil, sehingga database mobil ini memiliki hubungan dengan kontrol pesanan. Nah, selanjutnya, kontrol pesanan ini akan memiliki hubungan dengan DB pesanan yang ada di admin. Ini karena DB ketika pelanggan melakukan pemesanan, maka ini akan masuk ke DB pesanan. Nah, selanjutnya, ketika akun ini adalah administrator, ini akan melanjutkan ke UI admin, di mana ini admin dapat melakukan kontrol admin ini dapat melakukan kelola akun, lalu kelola inventaris mobil, dan hasilkan laporan. Selanjutnya, tentunya dengan kelola akun ini akan mengakses database akun, dan kelola inventaris mobil akan mengakses database pesanan. Dan begitu pula hasilkan laporan akan mengakses database pesanan. Selanjutnya untuk physical view, di sini terdapat printer, pengguna atau klien, server, lalu database. Nah, pengguna atau klien ini dapat saling berkomunikasi dengan server. Ini pengguna ini lewat klien maksudnya. Jadi pengguna lewat klien bisa berkomunikasi dengan server. Lalu server dapat mengakses database. Nah, pengguna atau klien ini dapat melakukan permintaan data dari database. Begitu pula dengan server yang dapat, begitu pula dengan printer yang dapat mencetak data dari server. Nah, selanjutnya untuk nomor 10, size and performance. Ini tidak ada target untuk performa sistem. Lalu nomor 11, quality, bagaimana sistem yang akan dibangun memenuhi karakteristik seperti extensibility. Di sini sistem diperbarui dengan memungkinkan penambahan fitur baru lainnya untuk menutup kekurangan dan menjawab kebutuhan pelanggan. Lalu selanjutnya terdapat reliability, yaitu konsistensi sistem dalam memastikan bahwa setiap tahap pemesanan dari pencarian mobil hingga pembayaran berjalan lancar. Informasi jadwal pengambilan dan pengambilan mobil juga berjalan baik dan konsisten. Lalu terdapat portability, aplikasi ini dirancang mudah untuk digunakan dengan desain yang simpel dan mudah digunakan. Lalu safety, keamanan diatur dengan metode autentikasi kuat dan penyimpanan data terenkripsi untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Yang terakhir terdapat security, yaitu keamanan aplikasi dan dilindungi oleh administrator. Nah, demikian untuk bagian dokumen SAD. Selanjutnya dokumen SRS. Seperti tadi di sini terdapat bagian introduction yang kurang lebih sama. Di sini terdapat definition acronyms abbreviation,
di mana RS ini adalah software requirement specification atau spesifikasi persyaratan perangkat lunak. Lalu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirement specification ini adalah dokumen yang merinci secara mendalam tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dalam pengembangan proyek sistem informasi pencatatan transaksi pinjaman mobil atau sewa. Lalu tempat HW yaitu hardware, SB software, lalu I/O input output. Di sini terdapat referensi untuk pembuatan dokumen SRS ini. Untuk overview, di sini gambarannya seperti yang sudah pada di dokumen SAD tadi, terdapat karakteristik pengguna, pelanggan atau sewa, pengguna umum yang familiar dengan aplikasi seluler, komputer, pemilik ruangan dasar tentang proses menjauh mobil. Lalu staf rental atau sewa, pengguna yang terbiasa dengan sistem manajemen inventaris. Di sini hanya karakteristiknya saja secara pribadi masing-masing pengguna. Lalu di sini terdapat penggunanya dan hak akses, yaitu administrator dapat melihat, menambah, mengubah, menghapus data, mengelola akun pelanggan, dan menghasilkan laporan keuangan. Lalu staf rental melihat dan menambah data, mengonfirmasi pemesanan, merencanakan penjemputan atau pembayaran mobil, mengolah status kendaraan. Lalu pelanggan membuat akun, memilih mobil, melakukan pemesanan, membayar biaya sewa, melihat inventaris mobil. Untuk pengembangan software, sistem ini membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk optimalitas kinerja. Karena ini sistem aplikasi berbasis web. Lalu spesifikasi mendukung software ini minimum RAM 1 GB. Lalu browser itu kompatibel dengan browser terkini seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari. Untuk overall description, di sini dapat use case model survey. Nah, untuk aktor atau pengguna ini terdapat 3, pelanggan, administrator, dan staf rental. Lalu metode yang digunakan observasi. Hasilnya ini adalah untuk pelanggan, salah satu kebutuhan utama pelanggan adalah kemampuan untuk mencari dan memesan mobil yang mereka inginkan dengan mudah. Lalu pelanggan juga dapat menginginkan sistem yang mudah digunakan dan memiliki tampilan yang menarik. Pelanggan juga mengharapkan sistem dapat memberikan informasi aktual dan terkini tentang ketersediaan mobil, harga, dan fiturnya. Nah, untuk administrator, ini membutuhkan sistem yang dapat menghasilkan laporan yang akurat dan terkini tentang kegiatan penyewaan. Administrator perlu sistem yang dapat mengelola data pelanggan, mobil, dan transaksi penyewaan dengan mudah dan efisien. Lalu staf rental ini membutuhkan sistem yang dapat membantu mereka dalam proses penyewaan mobil, mulai dari menerima pemesanan, menyiapkan mobil, hingga menerima pembayaran mobil. Staf rental sudah membutuhkan sistem yang dapat membantu mengelola dan data pelanggan dan mobil. Lalu assumptions and dependency. Assumptions ini mengenai ketersediaan mobil. Sistem mengasumsikan bahwa mobil yang terdaftar untuk disewakan selalu tersedia berdasarkan informasi yang ada dalam inventaris sistem. Jadi terdapat statusnya nanti seperti tadi tersedia atau disewakan. Lalu ketersediaan infrastruktur teknologi. Asumsi bahwa infrastruktur teknologi seperti jaringan internet, perangkat keras, itu server atau PC, dan perangkat lunak, aplikasi basis data, platform peminjaman selalu tersedia dan berfungsi dengan baik. Lalu validitas informasi pelanggan. Asumsi bahwa saat data pelanggan dimasukkan ke dalam sistem,
seperti identitas, data kontak, dan informasi pembayaran dianggap akurat dan valid. Lalu ketersediaan layanan keuangan pembayaran. Asumsi bahwa sistem dapat terhubung ke layanan keuangan eksternal, misalnya bank, gateway pembayaran, dan juga pembayaran secara langsung. Lalu terdapat dependensi, API integrasi dengan penyedia layanan keuangan. Sistem bergantung pada ketersediaan dan stabilitas API atau di sini Application Programming Interface dari penyedia layanan keuangan untuk memproses transaksi pembayaran. Lalu ketersediaan sistem pencatatan dan manajemen inventaris. Proses peminjaman bergantung pada sistem pencatatan inventaris yang akurat untuk memastikan ketersediaan mobil dan verifikasi status mobil. Tersedia, disewakan, sedang diperbaiki, dan lain-lain. Seperti tadi. Koneksi. Lalu yang ketiga itu koneksi internet yang stabil. Tentunya koneksi internet stabil untuk sistem perjalanan yang baik. Lalu yang keempat, ketersediaan tim dukungan teknis. Ini ketersediaan tim dukungan teknis yang dapat merespon masalah atau gangguan sistem dengan cepat dan efisien saat diperlukan. Lalu yang ketiga ini terdapat spesifik requirement. Pada 3.1 use case report. Ini untuk aktor atau pengguna masing-masing, pelanggan, administrator, dan staf rental. Di sini untuk pelanggan login. Setiap pelanggan harus melakukan login terlebih dahulu, lalu mencari mobil. Pelanggan dapat mencari mobil yang ingin disewa berdasarkan berbagai kriteria, dan juga pelanggan dapat melihat informasi mengenai ketersediaan mobil, harga, fitur-fitur mobil yang terdapat pada inventaris sistem. Lalu melakukan pemesanan. Pelanggan dapat memesan mobil yang telah ditemukan. Kemudian pelanggan mengisi formulir yang berisi informasi pribadi, informasi kontak, dan informasi kapan mobil akan disewa. Lalu membayar biaya sewa. Pelanggan melakukan pembayaran setelah melakukan pemesanan. Lalu sistem ini akan menyimpan pesanan mobil. Selanjutnya, konfirmasi pesanan. Pelanggan dapat mengkonfirmasi pesanan mobil yang telah dibuat. Pelanggan dapat melihat status pesanan mobilnya. Lalu selanjutnya administrator login terlebih dahulu. Setiap administrator harus melakukan login terlebih dahulu. Lalu mengelola inventaris mobil, di mana administrator dapat mengelola data mobil seperti jenis mobil, merek, harga, dan fitur-fitur mobil. Lalu kelola akun. Administrator dapat mengelola data pelanggan seperti informasi pribadi, informasi kontak, dan informasi perjalanan. Lalu untuk laporan, administrator dapat menghasilkan laporan akurat dan terkini mengenai kegiatan penyewaan, seperti laporan keuangan dan mobil yang tersedia. Lalu staf rental. Staf rental tentunya login terlebih dahulu, lalu konfirmasi pesanan. Ini staf rental dapat melakukannya dengan menerima pemesanan mobil dari pelanggan, lalu memeriksa ketersediaan mobil dan mengonfirmasi pesanan mobil kepada pelanggan. Nah, selanjutnya kelola status kendaraan. Jadi staf rental dapat membagi status mobil yang sudah disewakan agar pelanggan tahu mana mobil yang sudah disewakan. Selanjutnya terdapat supplementary requirement. Di sini terdapat keamanan. Itu data dienkripsi untuk melindungi informasi sensitif. Lalu keandalan. Sistem beroperasi 24/7, 24 jam per minggu dengan sistem redundan untuk mencegah downtime. Lalu performa. Sistem dapat menangani beban pengguna yang tinggi secara efisien. Lalu usabilitas antarmuka pengguna intuitif dan responsif untuk semua peran, pelanggan, administrator, lalu staf rental. Lalu yang terakhir, yang kelima, aksesibilitas.
Sistem ini dapat diakses dari berbagai perangkat dan lokasi. Karena seperti awalnya tadi, sistem ini merupakan manajemen, jadi hanya lewat browser. Lalu kepatuhan, sistem mematuhi peraturan terkait keamanan data, privasi, dan perlindungan konsumen. Lalu yang terakhir itu nomor 4, supporting information. Yang pertama itu wawancara dengan pelanggan sewa auto, lalu data terkait pinjaman mobil, laporan keuangan, dan rancangan sistem. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Kalau terdapat kesalahan penulisan atau kata, saya sebagai yang mewakili dari presentasi kelompok 6 kali ini, mohon maaf dan ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ner dan teman-teman. Demikian presentasi yang kami lakukan. Terima kasih.